Kabupaten Kolaka hafal tempatnya. Lewat apa dia dekat dengan maksiat? Lewat dengan hartanya. Ada orang diberikan pangkat dan jabatan oleh Allah, Masya Allah, di waktunya honor-honor luar biasa baiknya. Tapi giliran jadi ASN, tapi bukan di sini. Saya juga honor-honor ji. Ada nyawa yang dimuliakan Allah, apa yang mau disombongkan? Kalaulah kita mau sombong karena hartanya kita, kalau bukan harta duluan meninggalkan kita, boleh jadi kita yang duluan meninggalkan harta itu. Kalau kita mau sombong karena pangkat dan jabatan pun tidak ada yang abadi. Kalau kita baik, insya Allah lanjutkan 2 periode. Tapi kalau tidak baik 1 periode, billahi taufiq wal hidayah, selesai masalah. Assalamualaikum. Habis. Makanya tabi ibu dan bapak, kalaulah hari ini ada anaknya kita diberi oleh Allah sebuah amanah, pangkat dan jabatan, sebuah pekerjaan, sebuah profesi, terutama kalau ada anak tak yang kerja di puskesmas, ada anak tak yang kerja di rumah sakit, sebelum dia berangkat di rumah dipesan baik-baik. Apa pesannya? Sebelum kau berangkat ada pesan saya. Kalaulah kau sampai di kantormu, kalaulah kau sampai di puskesmas, kalaulah kau sampai di rumah sakit, pesan saya kalau kau tidak bisa bantu orang dengan uangmu, kau tidak bisa bantu orang dengan tenagamu, minimal kalau ada pasien masih senyum-senyum kok dulu. Betul? Coba saya bayangkan saya masuk mau mati, itu yang layani karena dia senyumnya tidak, belum mati mau mati. Betul ini. Tapi coba Masya Allah, sebenarnya mau mati, tapi yang layani kita baik kata-katanya, manis kata-katanya, senyumannya bagus, plus cantik orangnya. Betul itu Ustaz, belum dimakan bobanya sembuh lagi. Bapak-bapak, kencan tuh ketawanya bapak-bapak kalau bicara cantik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi melakukan kebaikan tidak harus menunggu dengan harta, tidak harus pangkat dan jabatan. Kau tidak bisa berbuat baik dengan hartamu, berbuat baiklah dengan pangkat jabatanmu. Dulu kalau Allah titipkan amanah kepada kamu, orang tunggu tanda tanganmu, mudahkan layani orang dengan tanda tanganmu. Kalaupun kau tidak bisa harta dengan pangkat jabatanmu, bantu dia dengan tenagamu. Kalau kau tidak bisa bantu dengan tenagamu, bantu dengan kata-katamu yang baik. Yang paling kecil kalau kau tak mampu bantu dengan yang semua yang kusebutkan ini, minimal adalah senyum kepada orang, kau sudah dinilai sedekah. Ibu, kan ada juga memang istri bapak, itu senyumnya beratnya luar biasa. Itu muka seperti donat tidak jadi. Oh begitu, ku tahu lah tanggal tua ini. Ibu, mau kita ajari caranya senyum. Gampang ibu, tarik 1 senti ke kanan, tarik 1 senti ke kiri, insyaallah tersenyum begitu. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Kalaulah besok kita meninggal dunia, orang bercerita apa yang dia ceritakan orang, bisa saja adalah karena senyumnya kita, bisa saja karena dengan kata-katanya kita. Meninggal Ibu Mas Nia, meninggal Ibu Mas Nia. Meninggal ke saya, meninggal ke. Baiknya itu ibu. Kalau ketemu kita tidak bangga orangnya, tidak sombong orangnya, bagus senyumnya, bagus kata-katanya, Masya Allah, kita diingat kebaikan kita, orang-orang yang ditinggal. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah si pulang bin si pulang. Orang bilang, betul kasihan meninggal Ibu Masnya? Iya betul. Kasihan itu ibu, baiknya itu ibu. Yang keluar di lisannya orang adalah baik. Tapi kalau diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah si pulang bin si pulang. Orang bilang, mati nyaruk. Alhamdulillah, ini kampung. Itu dipertanyakan.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apakah cerita ini selesai? Tidak. Sampai kiamat pun cerita buruk ini tidak akan pernah selesai. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, dua pilihan kalau kita mati. Boleh jadi kita meninggalkan kenangan dan cerita baik, atau boleh jadi kita meninggalkan kenangan atau cerita buruk. Kalau kita baik, insya Allah kenangan baik akan dicerita oleh orang-orang yang ditinggal. Tapi kalaupun kita tidak baik, itu juga akan dicerita orang. Makanya 3 tipe manusia. 1, ada manusia ketika dia ada, wih senangnya kita, bahagianya kita kalau dia ada. Kalau dia tidak ada, wih dicari, dirindu, mana ya anu, telponi, wih ai, mana ya anu. Itu orang baik. Ada orang setengah baik, setengah tidak baik. Kalau dia ada, biasa-biasa aja gitu. Tidak ada, tidak pernah dicari. Gitu? Ada orang, kalau dia ada, semua orang susah. Ada yang, jaga-jaga cengkir. Iya, biasa kan? Jaga-jaga cengkir. Ada yang. Tapi kalau dia mati, apa dia bilang orang? Alhamdulillah, aman cengkir. Tidak ada. Dengan dilakukan Allah. Itu juga yang kita akan alami nanti di alam kubur. Kalau kita mati dengan baik, mati dengan ahli ibadat, mati dengan soleh dan solehah, Masya Allah, bukan lagi manusia yang muliakan kita, justru Allah yang muliakan bagi orang-orang yang beriman. Allah muliakan hambanya, orang-orang yang baik ketika dia mati. Caranya bagaimana Allah muliakan? 1, akan ditempatkan dengan tempat yang sebaik-baik daripada tempat yang pernah ditempati, namanya alam barzakh. Itu 1. Yang kedua adalah, Masya Allah, di alam kubur betul tidak ada kawannya, tidak ada temannya, tidak ada istrinya, tidak ada suaminya, tidak ada keluarganya yang menemani dia. Tapi amal-amal kebajikannya seluruhnya datang menemani dia di alam kuburnya. Jadi yang dimuliakan Allah, makanya kita ini sebenarnya hanya berpindah tempat kalau kita mati. Berpindah alam namanya. Kita dimulai dari alam roh. Jadi bedanya ciptaannya antara Nabi Adam dengan kita itu jauh beda. Kalaulah Nabi Adam diciptakan Allah, jasadnya dulu diciptakan baru rohnya. Kalau kita anak cucu Adam, yang diciptakan Allah, rohnya dulu kita baru kita diciptakan. Ibu, berapa bulan janin tak di dalam kandungan sudah mulai goyang? Berapa bulan? Saya tanya Ibu karena saya tidak pernah hamil. Makanya kita saya tanya. Tidak mungkin bapak-bapak saya mau tanya. Berapa bulan Ibu? 4 bulan. Jadi kita dari alam roh. Setelah janin ini cukup 4 bulan di dalam perut, kita berpindah dari alam roh masuk ke alam rahim. Disitulah sudah mulai goyang daripada janinnya kita. Disinilah ada kesepakatan antara Allah dengan hambanya. Setelah kesepakatan itu disetujui, maka lahirlah kita di alam dunia. Kita sekarang berada di alam yang ketiga, namanya alam dunia. Almarhumah Ibu Masnia, dia berada sekarang di alam yang keempat, namanya alam barzakh. Itulah ayat yang saya bacakan tadi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kita berkata bahwa orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Bal ahya'un, tetapi dia adalah hanya berpindah tempat kehidupan yang lain. Itulah asbabnya ada namanya doa bersama. Itulah asbabnya ada namanya mengaji. Itulah asbabnya ada namanya tahlilan. Itulah sebabnya ada namanya kiriman-kiriman pahala. Kenapa? Karena orang hanya berpindah tempat. Contoh, buktinya lagi kalau kita berpindah tempat. Saya tidak tahu entah kalau di sini bisa bilang, kalau biasanya kita pergi ziarah kubur, tidak pernah ada yang pergi ziarah kubur lalu dia katakan assalamu alaihim ya ahlal kubur. Tidak pernah salamu alaihim. Kalau salamu alaihim berarti tidak nampak orangnya, tidak ditahu di mana. Bisa saja pocong atau apa. Tapi rata-rata semuanya kita pergi ziarah kubur, pasti kita berkata assalamu alaikum ya ahlal kubur. Kalau alaikum berarti ada orangnya. Ada orangnya.
Sesungguhnya orang yang di dalam kuburan itu jawab daripada salamnya kita. Tapi kalau diperdengarkan kita, tidak ada lagi yang mau pergi secara kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lari semua orang. Tapi sesungguhnya dia jawab di alam kubur. Assalamualaikum. Ya, dia jawab daripada orang yang di dalam kubur. Itulah dasarnya, sehingga kirimkan doa orang matimu, karena doamu akan dirasakan di alam kuburnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah ditanya, "Pak Ustaz, apa itu hukumnya tahlilan? Kenapa ada lagi tahlilan? Apa istilahnya kalau di sini? Popokuas?" Ya, pokoknya itu. Ya. Saya bilang boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Ya, ada lagi yang tanya saya, "Pak Ustadz, kenapa ada hari 3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari 1 tahun? Tidak bisa ke Pak Ustadz setiap hari?" Saya bilang bisa. Setiap hari pun bisa. Dan kalau setiap hari dilakukan tahlilan, orang yang paling pertama bahagia saya. Kenapa? Banyak jadwalku ceramah, banyak juga amplop saya dapat. Itu yang maksudnya. Bagaimana? Betul, itu. Ya. Artinya, kenapa ada hari ke-3, 7, 40, 100? Maksudnya adalah para tabi'in itu lakukan. Kalau kau tak sanggup di malam ke-3 seperti ini malam, tunggu 7-nya. Tidak ada 7-nya, tunggu 40-nya. Tidak ada 40-nya, 100-nya. Tidak ada 100-nya, setahunnya. Tidak ada setahunnya, kapan saja ada kemampuanmu bisa kau lakukan. Apa manfaatnya daripada takziah seperti ini? Masya Allah, seandainya tidak ada takziah malam ini, malam ketiga, mana kita bisa bersilaturahmi? Mana kita bisa bertemu? Mana saya mau tahu kalau ada di sini namanya Jalan Anggrek? Ini pertama kali saya masuk. Tapi karena ada takziah, saya ditelepon oleh Pak Anugrah bersama dengan Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Boleh jangan carikan saya jalan. Oh, inilah Jalan Anggrek namanya. Ya. Karena soalnya jauh sekali mau latih ke Anggrek. Nah, itu. Makanya saya cari, oh mana ini? Karena di Kolaka kan yang nama-nama bunga di Kolaka. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sehingga dijanjikan oleh Nabi. Apa janjinya Nabi? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Apa kata Nabi? Siapa yang mau dibukakan pintu-pintu rezekinya dari arah yang tak disangka-sangka, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, sambung silaturahmimu, insyaallah murah rezekimu, insyaallah panjang umurmu. Kenapa murah rezeki? Boleh jadi kita silaturahmi, di situ akan terjadi lagi kontrak perjanjian perdagangan atau jual beli. Karena ada silaturahmi. Kenapa panjang umurnya kita? Karena banyak yang doakan kita. Mudah-mudahan kesian baik ya, mudah-mudahan panjang umurnya ya. Tapi kalau tidak ada teman-teman atau satu ji teman-teman, mati teman-teman, siapa mau doakan kita? Itu kalau satu ji teman-teman. Tidak ada yang doakan lagi kita. Lalu apa yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggal ketika keluarga kita yang mendahului kita? Yang pertama adalah itu tadi, kirimkan doa. Doa apa yang dibacakan? Kalau kita tidak tahu doa pakai bahasa Arab yang lain, cukup kita kirimkan saja berkahnya surat Al-Fatihah. Jadi ada yang paling efektif itu Bapak dan Ibu. Kalau sudah sembahyang, itu tadi doa dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan biasanya ditutup dengan Al-Fatihah. Sebelum kita baca Al-Fatihah, sampaikan dulu Allah. Ya Allah, berkahnya Al-Fatihah atau pahalanya Al-Fatihah kukirimkan untuk mamaku dengan leluhurku. Enakin semua itu, neneta cucu-cucu yang semua yang mati. Disubuhi, ya. Saya kirimkan ini berkah Al-Fatihah untuk mamaku dengan leluhurku, bapakku dengan leluhurku. Berarti semuanya baca ki Al-Fatihah. Berapa kali ki salat dalam sehari semalam? 5 kali sehari semalam. Berarti 5 kali dapat kiriman Al-Fatihah dari anak-anaknya, keluarga yang ditinggal. Bahagia dia. Ya. Kan saya pernah kejadian, saya datang ziarah kubur. Setelah saya baca doa di kuburan, adalah bapak-bapak yang datang sama saya. Apa kata dia? Pak Ustadz, bisa kasihan kita doa-doakan juga bapakku. Saya bilang, siapa-siapa yang hadir itu banyaknya itu? 1 mobil, 3 motor. Apa kata dia? Anaknya, menantunya, cucunya. Saya bilang, begitu banyak, tidak ada yang bisa doakan bapaknya. Lalu pada saat itu saya tidak bacakan doa. Saya hanya tuntung saja. Saya bilang, Pak, keliling maki duduk di dekat kuburannya bapak. Doa yang paling bahagia dirasakan seorang orang tua adalah doa yang keluar dari anaknya sendiri.
Dia tanya lagi saya, Pak Ustadz, apa doanya? Saya bilang dulu, saya jari. Nah, saya sampaikan baca Miki Al-Fatihah. Masih bertanya lagi sama saya, Pak Ustadz, berapa kali? Saya bilang bisa 100 kali, bisa 1000 kali, tapi sampai sore kita tidak selesai. Dia bilang, beda gimana Pak Ustadz, betul kan? Saya bilang 3 kali saja. Saya bilang 3 kali Al-Fatihah, 3 kali Al-Ikhlas, 1 kali Al-Falaq, 1 kali An-Nas. Bacakan itu, insya Allah sampai pahalanya. Muhammad, jangan lagi saya diprotes sebentar. Saya pernah ceramah tausiah di daerah Kolaka. Sudah kata ada yang protes saya, bapak-bapak. Pak Ustadz, sini dulu Pak Ustadz. Tadi katanya kalau dibacakan Al-Fatihah orang mati, sampai itu pahalanya atau tidak? Saya bilang begini Pak, mati dulu baru saya bacakan Al-Fatihah. Kalau dia sampai kembali protes saya. Jadi saya itu simpel-simpel Pak Haji, saya punya jawaban. Mana lagi dasarnya kalau ada khatib di hari Jumat tidak baca doanya ini, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, berarti khatib itu, khutbah itu tidak sah. Kenapa? Ada rukun yang ditinggalkan. Artinya itu doa yang didoakan orang hidup dan orang mati juga didoakan. Berarti sampai pahalanya karena kita disuruh berdoa oleh Allah. Mana lagi buktinya kalau doa yang ditinggalkan itu sampai? Nabi dalam hadisnya, Isa mata insan, Isa mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salasi. Kalaulah anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amal-amal kebajikannya. Illa min salasi, kecuali 3 perkara. Yang mana 3 perkara kata Nabi? Pertama adalah al-waladun solehan yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya sampai langsung pahalanya. Tapi hati-hati ke sekarang, ada orang tua tidak pernah lagi diingat sama anaknya, ada orang tua tidak pernah lagi didoakan oleh anaknya. Kenapa? Dia lebih ingat HP-nya, game-nya, TikTok-nya dan lain sebagainya daripada dia ingat siapa orang matinya. Apalagi zaman sekarang dengan zamannya kita jauh berbeda. Kalau zamannya kita dulu tidak ada HP, kita pulang di rumah, apa yang dikerja orang tua kita ikut kerja di sana. Kenapa? Karena tidak ada HP. Sekarang anak-anak menjemur padi bapaknya di depan rumahnya, ada juga duduk di dekatnya, habis makan ayam belum pidato berturi itu ayam nasi. Itu anak-anak sekarang. 2 pengaruh yang terbesar buat anak-anak sekarang, hati-hati kita. Pertama adalah HP-nya, yang kedua adalah barang terlarang. Apa itu barang terlarang? Kolaka. Ada Pak Lurah di sini. Ya. Sudah saya disampaikan dimanapun saya ceramah bahwa kolaka ini dikeluar dan ditetapkan sebagai zona merah dengan narkoba. Betul. Oh betul. Ternyata betul apa yang disampaikan sama saya. Ini hati-hati sekarang. Ya. Baru-baru saya datang ceramah. Setelah saya datang sudah ceramah, saya ungkit persoalan ini. Ternyata ada yang datang sama saya. Betul itu Pak Ustaz. Di belakang Pak Ustaz baru-baru ini anaknya, istrinya, bapaknya ditangkap semua. Ya. Hati-hati sekarang pengaruhnya luar biasa. Kalau anak sudah kecanduan dengan game, anak sudah kecanduan dengan TikTok, anak kecanduan dengan HP, anak kecanduan dengan barang terlarang, siapa yang mendoakan kita kalau kita mau mati? Seandainya malam ini Ibu Masnia meninggalkan orang yang tidak baik, meninggalkan anak-anak yang tidak baik, lalu siapa yang mau acarakan malam ketiga malam ini? Tidak ada lagi. Kenapa? Sibuk dengan dunianya masing-masing. Tapi Masya Allah, karena meninggalkan orang-orang yang baik, meninggalkan orang-orang yang soleh dan soleha. Ingat, nanti di malam ketiga baru kita taksiah. Biar kita panggilkan dulu anak santri, bacakan Al-Quran 2 malam berturut-turut. Masya Allah, begitu senang dan bahagianya dia di alam kubur. Tapi celakanya orang tua belum mati sudah dilupakan dengan anaknya. Ada orang tua sudah biasa anak bosan anaknya dengan kapal begitu mama mati. Betul. Ada. Tapi coba bahagianya kita, wahai orang-orang tua kami, wahai jamaah, sungguh senangnya kita. Jangankan kita berbicara tentang kematian, bahkan kita sakit saja, kita di rumah sakit, tapi Masya Allah ada anak yang duduk di samping daripada tempat tidurnya kita. Apa yang dilakukan anak? Dia kesampingkan itu HP-nya. Sesekali saja dia lihat HP-nya, tapi sesekali dia perdengarkan kita. Kalimat apa yang diperdengarkan kita adalah kalimat-kalimat thayyibah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka
sudah ditenggorokan, tapi yang diperdengarkan di telinga kita adalah kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Senang dan bahagia kita. Seakan-akan orang tuanya mau berkata seperti ini, wahai anakku, tidaklah saya rugi, saya dulu ongkosi kamu nak, saya jadikan kamu seperti ini nak, bahkan barang berharga saya jualkan kamu, emasnya mamamu, kubung saya habiskan. Tapi Masya Allah nak, semua itu tiada arti buat saya, tapi yang membuat saya bahagia nak adalah kau datang dengan di dekat telingaku, kau perdengarkan saya dengan kalimat-kalimat senang. Detik-detik kematiannya Masya Allah, di telinga kanannya ada anaknya, anak pertamanya. Apa dia bilang? Ma, Pak, ucapkan ini, la ilaha illallah. Dia melirik ke kanan. Itu bahasa isyarat. Apa bahasa isyaratnya? Kalau dia menengok ke kanan, seakan-akan dia bilang, siapa di kanan saya? Oh, anakku. Dia pun melirik ke kiri, dia cari mana anak saya. Dia lari, dia pun melihat jauh. Dia seakan-akan mau lihat, oh alhamdulillah anak saya semua. Memang betul dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi rela dia tinggalkan pekerjaannya demi untuk dia tuntun saya dengan kebaikan-kebaikan. Bahagia. Setelah itu Masya Allah, siapa lagi yang rela? Anak masih rela. Rela bagaimana anak? Dia mandikan kita, dia urus jenazahnya kita, bahkan rela pun turun di alam kubur, berlumuran kotoran dengan tanah. Tapi semua itu apa kata dia? Tidak ada artinya. Dia sadar bahwa seandainya bukan karena orang tuaku, seandainya bukan karena ibuku, seandainya bukan karena bapakku, hari ini tidak ada pangkat dan jabatan yang diletakkan Allah di pundak saya. Seandainya bukan karena orang tuaku, tidaklah hari ini saya jadi orang kaya. Tapi semua itu karena orang tuaku. Dia balas dengan kebaikan-kebaikan ini. Selesai itu dia datang ke alam kubur. Selesai itu dia doakan kita. Selesai itu Masya Allah, ada acara ke-7, ada acara 40. Bahkan pun di masjid setiap kali dia datang di masjid, bawa uang 50.000. Dia niatkan oleh Allah 25.000 untuk bapak saya, 20.000 untuk saya sekeluarga. Senang kita di alam kubur. Kenapa? Tidak pernah berhenti amalan-amalan kebaikan itu mengalir di alam kubur kita. Karena tidak ada jaminan. Tapi bagaimana celakanya orang tua? Ada orang tua begitu celaka. Dulu dia bangga-banggakan anaknya. Ketika dia duduk bersama dengan tetangganya, apa cerita dia? Anak saya alhamdulillah paling tinggi pangkat jabatannya. Sekarang dia tugas di Jakarta, sekarang tugas di Surabaya, sekarang tugas di sini. Sangat dia bangga-banggakan anaknya. Tapi apa yang terjadi setelah detik-detik rohnya mau dicabut oleh Allah, ditelepon, bisa aja hadir, sekarat nih mama, sekarat nih bapak. Dia datang minta izin, bos saya mau izin dulu, mama saya lagi sekarat. Apa kata bosnya? Mohon maaf, baru-baru seminggu lalu kau cuti, tidak ada cuti 2 kali dalam 1 bulan. Maka dia hanya berkata, Pak, kirimkan ke rekening, nanti saya biayai semua kuburannya mamaku. Seandainya kau datang bawa uang 1 karung, tidak ada artinya uang 1 karung itu tanpa kau hadir di dekat. Tapi ada anak rela tinggalkan pangkat jabatannya. Kalaupun dia larang sama bosnya, apa kata dia? Bos, pangkat jabatan ini tidak ada kalau bukan karena bapakku. Silakan kau pikir, kau mau jatuhkan saya dengan jabatanku. Yang penting saya harus pulang, saya harus tuntun mama saya dalam keadaan sekarang. Itu anak yang hebat. Kenapa? Kita telah berhasil didik dia dengan kebaikan, didik dia dengan agama. Inilah yang diinginkan. Tapi celakanya kita kalau ada 5 anak, tak singa-singa. Di mana anaknya? Tidak ada anaknya merantau. Anaknya semua ada di rumah. Apa kesibukannya? Ada sibuk dengan TikToknya, ada sibuk dengan gamenya, ada sibuk dengan gitarnya, ada sibuk dengan motornya, ada sibuk dengan ceritanya, ada sibuk dengan rokoknya. Seandainya ibu itu masih bisa berteriak, dia akan berteriak. Seandainya bapak itu bisa berteriak, dia akan berteriak. Nah, ini nak kehidupan terakhir, nak kau datang, minat samping. Tapi sudah tak sanggup lagi berteriak. Kenapa? Roh sudah ada. Meninggal apa yang terjadi? Sudah dengar paham-paham bahwa mengajikan orang mati itu haram. Kenapa? Kebetulan dia lihat di YouTube. Tidak lagi digajikan kita.
Berkelahi ini antara keluarga dengan yang lain. Jangan kau ngajikan mama, jangan kau ngajikan bapak. Kenapa? Haram nih mengaji. Haram. Pincang. Haram ini. Jangan mau kepikir secara kubur. Mau dibacakan lagi talqinnya di atas kubur. Jangan. Sudah. Tidak ada bedanya kita seperti batang pisang dan kubur. Tapi mohon maaf, saya tidak salahkan ya gitu. Tidak salahkan. Makanya wahai jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati kita kasih sekolah anaknya. Kenapa hati-hati? Jangan hanya sekedar label saja dilihat itu pesantren. Oh pesantren ini, oh bagus ini, oh bagus ini. Hati-hati. Jangan sampai anak kita masukkan di pesantren, tapi bukan menjadi anak penurut sama kita, tapi setelah pulang akan berkelahi antara ibu dengan orang tuanya. Kenapa? Karena tidak sepaham sejalan dengan apa yang dia alami anaknya dengan orang tuanya. Saya baru-baru ini, mohon maaf kalau ada keluarga di Rate-Rate, ya saya pernah dipanggil di Rate-Rate, ya tidak jauh dari masjid yang besar itu. Setelah saya ceramah Asia begini, ada bapak-bapak yang datang sampaikan saya, Pak Ustaz, betul itu ceramah tadi Pak Ustaz. Itu anakku dulu sebelum saya kasih sekolah di Madinah. Itu anakku selalu bersama-sama pergi barasanji. Tapi kenapa anakku Pak Ustaz setelah pulang dari Madinah itu barasanji pun buang? Saya bilang siapa yang salah, bapak atau anaknya bapak? Dia bilang kenapa saya salah Pak Ustaz? Saya kira anak-anak kalau sekolah di Madinah kalau pulang baik-baik semua. Saya bilang Pak, tidak semua Pak. Makanya Pak, sebelum kita kasih kuliah anak, sebelum kita kasih sekolah anak, tanya dulu seperti apa itu di dalamnya. Makanya mohon maaf, tabib orang tuaku, kalau ada kita mau kasih masuk anak tadi pesantren, ini saja pertanyaan kita kasih di pesantrennya. Apa itu? Pak, tabib Pak, Pak Ustadz, mau kau kasih masuk anak di pesantren? Tapi kira-kira kalau seumpama ada keluarga yang meninggal, bisa dipanggil mengaji. Kira-kira kalau ada acara aku di rumah, bisa dipanggil barasanji. Kalau pesantren itu mengatakan, mohon maaf, di sini tidak ada tradisi mengaji orang mati, tidak ada tradisi maulid, tidak ada tradisi barasanji, jangan coba-coba masukkan anak karena nanti akan jadi lawan buat kita. Mohon maaf, saya luruskan sama-sama karena pernah ceramah seperti ini, belum pakai sampai di rumah ada WA-nya orang yang bilang, Pak Ustadz jangan salahkan pesantren. Benar, salahkan pesantren. Makanya jadi saksi gini malam. Aku balik lagi. Kalau kebiasaan kita tidak tahlilan, kalau kebiasaan kita tidak taksiyah seperti ini, kalau kebiasaan kita tidak ngaji orang meninggal, cari juga pesantren seperti kebiasaan. Mungkin. Ya, jangan jauh-jauh di kilo 16, ini di kilo 16. Ada anaknya dari sekolah. Saya datang ceramah Ramadan, sudah ke ceramah, sempat pusing seperti ini, datang menangis sama saya. Apa dia bilang, Pak Ustadz, betul itu Pak Ustadz. Anakku sekarang sudah kelas 2 SMP di pesantren itu. Saya bilang, kenapa Pak? Yang membuat saya mengecewakan Pak Ustadz, mau masuk Ramadan, saya ajak pergi ziarahi kuburannya mamanya. Apa dia bilang? Pak, tidak ada lagi ziarah kubur. Saya bilang, Pak, siapa yang salah? Bapak atau nanya bapak? Dia bilang, iya Pak Ustadz, saya sadar, saya insya Allah Pak Ustadz, tamat anakku kuasin lagi di pesantren. Saya bilang, tidak kupanggil masuk di pesantren itu. Tidak. Ya kebetulan kan saya alhamdulillah yang banyak bantu saya beliau ini Pak Anugerah Ranca bersama dengan ibu. Jadi ada pesantren yang saya bangun di Moe, ada 2, ada pesantren tahfiz Quran, ada pesantren umum. Yang banyak bantu saya baik pembangunan masjid maupun pembangunan asrama ada Pak Anugerah Ranca. Beliau adalah donatur yang begitu banyak bantu saya. Ya, dan insya Allah beliau ini dimurahkan rezeki oleh Allah. Insya Allah. Iya. Santri sekarang alhamdulillah sudah ada 101 santri yang mondok sekarang di Moe, dan itu kebanyakan orang di luar. Lagi-lagi saya bilang tidak ada yang kuarahkan di pesantren. Malu kak panggil orang sekolah di pesantren itu. Kenapa? Dengan asrama yang papam-papam. Jadi saya malu. Makanya biasa kalau ada kasihan anak santriku karena pembayarannya cukup mahal sekali 350 per bulan. Nah, tidak cukup. Gajinya guru pun tidak cukup. Makanya kalau seumpama saya kekurangan makanan, saya tidak malu-malu ya Pak Anugerah. Tapi Pak Anugerah mau makan santriku tidak ada kesiap berasnya. Tak malu saya, kenapa? Kesempatan ya Allah. Apalagi yang akan menolong kita kalau bukan hartanya kita. Di alam kubur setelah sebelum datang mungkar dan nakir bertanya, Man rabbuka man nabiyuka? Ada cahaya yang jauh lebih terang daripada cahayanya lampu ini.
Apa kata Ibu Masnia? Man anta lam arafi dunia jamala minka. Siapakah kamu? Kenapa kau datang begitu cantikmu? Kenapa kau datang seperti bidadari? Apa kata dia? Ana amaluka soleh. Saya adalah amal-amal solehmu. Tidak ada lagi yang akan menemani kamu kecuali seluruh amal-amal solehmu. Amal soleh yang mana? Sedekah jariahmu. Soleh yang mana? Salatmu. Soleh yang mana? Puasamu. Soleh yang mana? Silaturahmimu. Itulah yang abadi akan menemani kita di alam kubur. Terakhir daripada ceramah saya, ketika kita berada di alam kubur, berada di alam akhirat, tiada lagi yang akan bisa menolong kita selain daripada amal kebajikan yang kita lakukan. Tinggal 3. Apa yang 3? Yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang kedua adalah Al-Quran itu sendiri, dan yang ketiga adalah anak yang kita didik dengan baik, dengan mendidik anak yang agamanya baik. Sebelum kita kiamat ini, bahkan kalau ada orang tua disiksa di alam kuburnya karena dosanya, karena salahnya, tapi sebelum dia meninggal, dia berhasil jadikan anaknya jadi penghafal Al-Quran. Apa kata Allah? Ya malaikat penyiksa kubur, hentikan itu siksaan untuk bapaknya, hentikan itu siksaan untuk ibunya. Apa kata malaikat penyiksa kubur? Ya Allah, kenapa harus dihentikan? Bukankah ini bapaknya orang pendosa, banyak maksiat dan dosanya? Apa kata Allah? Betul. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia berhasil masukkan anaknya di sebuah pesantren. Anaknya sekarang jadi penghafal Al-Quran karena gara-gara orang tuanya. Hentikan itu sisaan karena orang anaknya jadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Kiamat dunia, anak masih jadi penolong buat kita. Anak siapa? Anak yang berhasil kita jadikan anak soleh dan soleh. Di depan pintu surga, semua orang telah masuk semua. Ada hamba yang tidak mau masuk ke dalam surga. Anak seorang penghafal Al-Quran. Ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak mau masuk ke dalam surga? Bukankah surga telah kusiapkan untukmu bersama dengan para nabi-nabi? Apa kata dia? Ya Allah, saya tak ingin masuk ke dalam surga sebelum saya pandang wajahnya orang tuaku. Mana wajahnya bapakku? Mana wajahnya ibuku? Apa kata Allah? Belumkah dia masuk ke dalam surga? Belum ya Allah. Sudah jutaan hambamu kau masukkan ke dalam surga, tapi belum saya lihat wajahnya kedua orang tuaku. Lalu Allah mengatakan, di akhir di sini 2 kehidupan. Kalau bukan surga, boleh jadi dia berada di dalam neraka. Maka anak ini bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan saya jalan-jalan. Siapa tahu orang tuaku belum masuk ke dalam neraka. Ternyata betul, diberikan kesempatan oleh Allah. Baru selangkah lagi mau masuk ke dalam neraka, orang tuanya datang berteriak anaknya, ya Allah, betul, itu orang tuaku, ya Allah. Jangan kau masukkan ke dalam neraka, ya Allah, itu orang tuaku, ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kenapa kau larang? Bukankah siksaan bagi orang-orang yang pendosa adalah neraka baginya? Apa kata anaknya? Betul ya Allah. Tapi bukankah hari ini ya Allah hari pengadilan yang seadil-adilnya? Kalau hari ini adalah pengadilan seadil-adilnya, saya menuntut keadilanmu ya Allah. Apa kata Allah? Keadilan apa yang kau tuntut? Ya Allah, 1, seandainya bukan karena orang tuaku tidak kenal panas, tidak kenal hujan, tidak kenal malam, tidak kenal sakit, tidak kenal siksa, dia carikan saya uang, dia carikan saya biaya untuk di pesantren. Seandainya bukan karena orang tuaku, demi Allah ya Allah, saya tidak bisa hafal itu Al-Quran. Tapi gara-gara orang tuaku yang menjadikan saya penghafal Al-Quran. Ya Allah, kalaupun ini adalah balasannya orang tuaku, apa yang harus saya balaskan? Lalu Allah mengatakan, kalau begitu ada mahkota di sana, ambillah mahkota itu, pakaikan ibumu mahkota itu, pakaikan bapakmu mahkota itu, ambillah ibumu di tangan kananmu, ambillah bapakmu di tangan kirimu, bawalah dia masuk ke dalam surga karena bapak-bapakmu yang membiayai kamu. Masya Allah. Tidakkah kita bahagia? Sebagai kesimpulan daripada ceramah saya malam ini, yang pertama adalah meninggalnya Ibu Masnia. Ini takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Artinya, jangankan persoalan roh, jangankan persoalan nyawa, daun kayu saya tidak akan jatuh di tangkainya kalau bukan takdir yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua adalah meninggalnya almarhumah Ibu Masnia. Ini ujian terbesar bagi keluarga yang ditinggal. Tapi Allah mau berkata, saya tahu berat ujian ini, tapi bersabar ki, tabaki, perbaiki ibadahnya, dekatkan diri dengan Allah. Saya yang balas jauh lebih baik dari apa yang kau alami hari ini. Buat kita semua yang masih hidup, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, kita ini hanya tinggal menunggu waktu, menunggu giliran kapan kita menghadap di hadapan Allah. Tapi semoga insya Allah tiada lain kita menghadap di hadapan Allah kecuali adalah mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang terakhir yang akan keluar dari lisan kita adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.